Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Gen Hijrah. Kali ini ditemani dengan saya Beben dan Pak Ustadz Suyatno. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu berbasis akal. Selamat siang Pak Ustadz, ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung masuk ke pertanyaan aja ya Pak Ustadz. Pertama, apakah keutamaan ilmu berdasarkan akal? Bagaimana Allah memerintahkannya di dalam Al-Quran? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan setiap langkah aktivitas kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai persoalan ilmu dan akalnya. Dalam salah satu Al-Quran, di Quran surat Al-Hajj ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum. Ini pun saya ambil dari penjelasan Buya Said, ya, menerangkan bahwa kebenaran itu hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Jadi tanpa ilmu kebenaran tidak akan didapatkan seperti itu. Nah, kaitannya ilmu di sini kan tentu berdasarkan akal, ya. Mendapatkan ilmu itu harus dengan akal yang sehat juga. Dan sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran ini memberikan penjelasan berkaitan masalah berpikir itu sendiri, ya. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menggunakan akal itu sendiri. Salah satunya di Quran surah Al-Baqarah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi afala ta'qilun ini kan perintah juga untuk kita menggunakan akal untuk berpikir. Apakah kalian tidak memikirkan seperti itu? Kemudian juga di Quran surat Al-An'am ada beberapa, ya, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Jadi semua adalah perintah untuk kita berpikir. Dan manusia ini diciptakan itu diberikan potensi yang luar biasa yang membedakan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Salah satunya adalah akal tadi, ya, berpikir. Makanya dalam kajian ilmu logika ataupun ilmu mantek yang mungkin sering dibahas dalam kajian-kajian mahasiswa, ya, di kampus, itu manusia itu sebagai hewan yang berpikir, hayawanun natik, ya. Al-insanu hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir, walaupun ini agak ekstrim, ya, tetapi memang sejatinya manusia itu seperti itu, ya. Kalau manusia itu kemudian tidak bisa menggunakan akal pikirannya, bisa lebih rendah daripada hewan tadi, ya. Tapi kalau dia mampu menggunakan potensi akal yang Allah berikan, bisa lebih mulia dibandingkan malaikat itu sendiri. Jadi berpikir itu adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan sebelum melakukan aktivitas. Jadi seperti itu. Baik Pak Ustadz, dari penjelasan tersebut ada yang ingin ditambahi nggak dari keutamaan akal itu sendiri? Ya, jadi keutamaan dari berpikir itu sendiri, ya, banyak dalam Al-Quran. Tadi sudah saya jelaskan beberapa, termasuk juga dalam Quran surah Al-Ghasyiyah itu dijelaskan. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa apakah kalian tidak memikirkan dari penciptaan unta itu sendiri, ya, kemudian
diciptakannya langit tanpa langit ditinggikan, kemudian gunung ditegakkan, sampai bumi dihamparkan. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan di antara ciptaan Allah langit dan bumi itu terlihat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya, jadi sangat banyak perintah kita untuk menggunakan akal pikiran itu dalam memahami hal-hal yang ada di alam semesta ini. Sebelum lanjut pertanyaan, Pak Ustadz, kan tadi kita diperintahkan untuk berpikir nih. Ya. Adakah batasan-batasan kita untuk berpikir? Ya, jadi batasan dalam berpikir ini tentu kalau saya pernah dengar dari kajian salah satu ya, ketika ngaji dikisahkan tentang menceritakan Maulana Jalaluddin Rumi. Itu mengatakan bahwa akal itu harus dilampaui. Akal itu hanya dijadikan sebagai jembatan transit. Jadi jangan puncaknya di akal, gitu, nggak bisa. Jadi keliru nantinya. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Ya, akal hanya mampu mendeteksi yang sifatnya indrawi. Ya, ketika sesuatu itu dikatakan ada, dikatakan wujudnya, maka harus dibuktikan ya secara kasat mata seperti itu. Sementara dalam agama kita harus, di dalam hukum iman itu sendiri kan sudah dijelaskan ya, percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib ya. Jadi bukan hanya secara indera saja, tapi keyakinan kita kepada yang tidak mampu dideteksi oleh akal kita ya, oleh pikiran kita. Lantas bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa suatu ilmu itu yang kita terima itu nilai kebenarannya itu mutlak? Kalau persoalan kebenaran, memang hakikatnya kebenaran itu milik Allah ya. Kita nggak bisa mengklaim kebenaran itu sendiri, tidak bisa. Terbatas kita manusia ini. Kita mengklaim ini suatu kebenaran, otomatis yang berbeda dengan kita itu akan salah. Yeah. Apalagi persoalan dalam hal agama. Ya. Jadi tidak bisa. Kebenaran itu sendiri kan hanya bisa memberikan ciri-ciri. Jadi kita bisa memberikan dasar-dasarnya bahwa ini suatu kebenaran itu pertama punya dasar, ya, punya dalil seperti itu. Itu dikatakan suatu kebenaran. Tapi kalau kita mengatakan kebenaran mutlak, maka nggak bisa, manusia tidak bisa. Kebenaran mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebenaran ini yang pertama ada dasarnya. Yang kedua harus ada bukti konkretnya, gitu ya. Dalam agama Islam kan kita seperti itu diajarkan. Jadi bukti konkret itu orang-orang yang melakukan kebenaran itu, seperti hari ini kita ngaji seperti ini. Saya kan sering mengutip pendapat-pendapat dari para ulama, ya, orang-orang alim, ulama-ulama dahulu. Jadi itu saya tidak berani mengeluarkan pendapat saya pribadi. Dan pendapat para ulama dahulu seperti salah satunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu dikutip, karena kita semua meyakini dengan kualitas keilmuan beliau, dengan kemasyhuran beliau, kemudian kita ambil pendapat-pendapatnya seperti itu. Maka itu salah satu ciri ya untuk mendeteksi kebenaran itu. Cuma kita kemudian tidak boleh mengklaim kebenaran dari kita pribadi, gitu. Apakah ketika mempelajari suatu ilmu agama itu cukup didengarkan saja atau cukup dipercayai saja? Jadi apakah penting untuk menggunakan akal dalam belajar ilmu agama? Oke, jadi dalam kebenaran agama, jadi tidak hanya kita percayai saja atau kita terima secara mentah ya penyampaian dari siapapun itu. Tentunya harus dengan akal kita juga menerimanya. Ketika itu memberikan dampak positif, ya, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, ya tentu itu suatu kebaikan. Ya, salah satunya dalam bukunya Buya Hamka, Falsafat Hidup, itu saya pernah baca bahwa untuk mencapai suatu ilmu itu harus didasari dengan akal, sehingga agama Islam ini ya agama akal, seperti itu. Baik, Pak Ustadz, berarti Islam itu apakah agama akal, agama wahyu, atau agama keselamatan? Islam itu kan punya sumber ajaran Islam kan Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran kan dibutuhkan akal seperti itu. Makanya saya katakan di dalam salah satu bukunya Buya Hamka itu disebut tidak akan tercapai suatu ilmu tanpa adanya akal gitu. Makanya Islam itu agama akal. Nah, berkaitan dengan
agama itu sendiri memang agama itu kan ada agama ardi, ada agama samawi, agama langit itu ya seperti salah satunya Islam itu sendiri, karena berdasarkan wahyu ya dari langit. Kemudian ada agama ardi, itu agama bumi ya, seperti agama-agama saudara-saudara kita seperti itu. Jadi sama ya, Islam itu ya agama samawi, agama wahyu. Namun untuk mengetahui sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis itu dibutuhkan akal ya, tidak mungkin tanpa akal kemudian kita mengerti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa Islam agama akal itu di situ ya, karena dibutuhkan akal untuk memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Menurut Pak Ustadz, apakah kita sebagai masyarakat Muslim perlu untuk bertaklid? Taklid ya, taklid itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam hal memahami nas Al-Quran tadi, tidak memiliki kemampuan ya. Jadi misalkan sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti, maka dia harus taklid kepada ulama. Ya, taklid harus kepada para ulama, karena ulama itu kan warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Mereka pewaris ilmunya para nabi. Dan orang yang paling takut dengan Allah itu adalah para ulama. Berarti kan kita misalkan sebagai masyarakat Muslim yang awam itu harus bertaklid kepada para ulama yang sudah jelas keilmuannya nih. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bahwa ulama itu kompeten atau keilmuannya? Ya, disebut ulama karena mereka dengan kualitas keilmuan juga mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, kita taklid di sini sebagai masyarakat awam ya tentu kepada ulama-ulama yang tidak perlu jauh-jauh ya. Yang di sekitar kita saja, para ajengan, para kiai yang tentunya mereka mengajarkan ilmu agama, dan kita lihat bagaimana akhlak mereka ya, istiqomahnya mereka dalam melaksanakan syariat Islam, kemudian akhlak mereka seperti apa dengan masyarakat, dengan Allah ya, hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi tidak perlu kemudian taklid di sini harus mengambil ulama-ulama yang jauh yang kita tidak kenal, tidak pernah ketemu. Kalau bagi masyarakat awam ya. Jadi kewajiban mereka taklid itu adalah kepada ulama-ulama setempat saja. Itu. Jadi ikuti apa yang menjadi perintah mereka gitu. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mengerti dengan ilmu agama gitu. Maksudnya taklid kan situ ya. Apakah pola pikir seorang muslim itu mempercayai ilmu yang disampaikan oleh pemuka agama secara buta, maksudnya ditelan mentah-mentah? Apakah kita tidak perlu tabayun? Sebagai seorang muslim, mungkin sikap fanatik gitu ya. Fanatik itu dalam agama harus wajib ya. Fanatik meyakini kebenaran agama itu harus fanatik. Kalau nggak fanatik perlu dipertanyakan nanti keimanan kita. Jadi seperti dalam beragama kita sebagai orang muslim harus fanatik kebenaran dalam agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kebenaran atau agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Fanatik, kita harus benar, cuman agama Islam yang benar. Makanya saya sering mengatakan bahwa semua agama itu benar berdasarkan keyakinan masing-masing. Kita fanatik dengan agama kita, dan otomatis agama lain salah ya, berbeda dengan kita gitu. Jadi fanatiknya di situ. Kemudian itu sikap ta'assub ya, fanatik itu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah fanatik buta. Nah itu yang berbahaya. Karena kalau sudah fanatik buta itu, ya akal sehat kita nggak akan berfungsi nanti. Orang sudah fanatik buta itu, apapun yang kita yakini, kita terima, kita dapatkan, sudah itu yang paling benar. Dan yang berbeda dengan kita pasti salah. Dan salah itu kan nantinya tempatnya di mana? Kalau dalam agama kita kan pasti neraka ya. Cuman yang benar kan yang diterima. Jadi sikap ta'assub atau fanatik buta itu yang tidak diperbolehkan dalam beragama, apalagi hanya persoalan ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita harus menghindari itu sikap fanatik buta. Nah berkaitan dengan tabayun tadi, tabayun itu lebih kepada
seperti ketika ada masalah ya harus mengklarifikasi terlebih dahulu. Jadi beda sama fanatik tentunya. Tabayun kan di situ. Kita tidak boleh kemudian langsung menjustis, mengklaim ini yang salah, tapi harus tabayun, mengklarifikasi dulu kebenaran dari masalah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tabayun, kan lebih ke situ arahnya. Apakah sebagai seorang muslim boleh berpikir secara kritis? Ya, harus kita berpikir kritis sebagai orang muslim. Berpikir kritis ini kan dalam artian bukan untuk mencari kesalahan ya. Mungkin kalau di kalangan dunia akademisi, mahasiswa, ya kita biasa diskusikan seperti itu ya. Harus berpikir kritis, mencari kesalahan yang tak terlihat kan seperti itu. Jadi kritis di sini tentu dalam agama Islam itu para ulama mereka semua berpikirnya kritis ya. Dalam hal menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran, hadis ya, apalagi di era modern sekarang, tentu mereka dalam berijtihad itu melalui akal pikiran ya, pikiran yang kritis, sumbernya dari Quran dan hadis tadi. Jadi harus tetap ya berpikir kritis itu tujuannya adalah untuk kepentingan ilmu. Ya, gitu aja. Baik, berbicara tentang kritis Pak Ustadz, saya jadi penasaran, maksudnya ingin bertanya tentang apa saja sih ruang lingkup fatwa ulama? Maksudnya gimana ruang lingkup? Jadi maksudnya ulama berfatwa itu apakah ada batasannya atau bebas saja, maksudnya dalam hal apapun? Ya lebih kepada tadi Al-Quran, hadis, kemudian dalam ijtihad itu ada ijma' dan qiyas. Ya, ijma' dan qiyas itu kan kesepakatan dari para ulama ya. Ijma'. Jadi ulama itu berkumpul menetapkan suatu hukum yang terjadi di lingkungannya di negara tersebut gitu. Jadi ya ruang lingkupnya kalau fatwa itu di negara itu sendiri ya. Misalkan kemarin terjadi Covid misalkan ya. Di Indonesia kemudian ulama memberikan fatwa tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Itu kan fatwa yang diterapkan di negara kita di Indonesia ataupun banyak ya fatwa di negara kita banyak, persoalan-persoalan produk dan lain sebagainya itu kan ditetapkan di Indonesia tapi tidak di negara-negara lain, walaupun negara lain itu negara Islam. Karena itu hanya bersifat fatwa gitu ya, tidak kemudian wajib. Tapi kalau berijtihad para ulama ya, menentukan suatu hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu masih sifatnya global kan, harus ditafsirkan seperti hukum perempuan misalkan berkerudung itu kan, maka kewajiban itu berlaku kepada semua ya. Berarti Misal kita sebagai muslim yang tinggal di Indonesia, berarti kita wajib untuk mengikuti fatwa dari ulama Indonesia. Kita saya katakan jadi tidak wajib ya. Tidak wajib. Fatwa itu kan dikaji karena berdasarkan keadaan suatu negara itu dalam keadaan genting ya. Misalkan menghindari kemudaratan. Terjadi Covid kemarin misalkan, kemudian kita memaksakan diri untuk keluar, sementara di luar ini masih banyak ancam bahaya. Keadaan darurat. Para ulama kemudian berfatwa itu adalah untuk mencegah terjadinya kemudaratan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi fatwa itu lebih ke arah situ ya. Baik Pak Ustadz, berarti seperti tadi yang dijelaskan, fatwa itu kan tidak mutlak ya, maksudnya masih bisa didiskusikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tentang fatwa pemilihan pemimpin, dalam memilih pemimpin. Ya, fatwa misalkan ada beberapa kandidat ya, ada ulama kemudian berfatwa harus memilih ini, karena itu pun hasil dari istikharahnya mereka ya. Dari beberapa kandidat tentu ada yang sekiranya lebih cocok gitu ya. Kemudian ada salah satu ulama atau kiai kemudian mengeluarkan fatwa hukumnya wajib memilih ini, tapi hanya untuk masyarakatnya ataupun santri-santrinya. Itu tidak jadi masalah karena itu kan hasil dari istikharahnya mereka di antara ketiga kandidat itu mana yang lebih baik. Artinya yang lebih banyak maslahatnya ketika harus memilih seperti itu.
Eh, Kembali lagi, apakah ketika kita mendengarkan suatu ceramah atau dakwah di berbagai media sosial itu perlu difilter? Harus ya, Harus. harus difilter. Karena sekarang kan di era digital sekarang begitu banyak konten dan lain sebagainya ya, dakwah-dakwah. Tentunya filter di sini dalam artian Allah itu berikan kita akal, potensi akal itu akal itu mampu mendeteksi yang ma'ruf dan yang mungkar, yang baik dan buruk ya. Ketika suatu dakwah itu kemudian isinya hanya ujaran kebencian, provokasi ya, provokator seperti itu, tentu Islam kan tidak mengajarkan itu. Rasulullah sendiri tidak memerintahkan kita untuk menjadi provokator, provokasi, saling menyalahkan antara beda agama atau seagama itu sendiri, kan seperti itu. Makanya harus difilter. Karena bisa jadi, mohon maaf ya, misalkan ada orang yang baru belajar sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu belajar agama, kan itu belum maksimal. Belajar agama itu butuh waktu yang lama, butuh biaya ya. Dalam kitab taklim kan seperti itu. Banyak hal-hal yang harus kita penuhi dalam menuntut ilmu. Salah satunya itu butuh waktu yang lama. Nah, ketika belajar baru sehari, 2 hari, kemudian dia karena popularitas ya, kemudian mendakwahkan agama ya, isinya ternyata ujaran kebencian semuanya, maka harus difilter. Tidak boleh kemudian kita langsung telan mentah-mentah kita ikuti saja. Itu berbahaya ya, bisa berbahaya nantinya. Baik, bagaimana tanggapan Pak Ustadz nih ketika melihat seorang pemuka agama yang berdakwah dengan argumen-argumen yang tidak masuk akal? Tentu argumen itu harus masuk akal gitu ya dalam agama Islam, karena agama Islam itu kan tadi agama akal itu, dalam artian memahami itu harus butuh akal ya. Para ulama itu tugasnya, para ulama, kita hanya ikut ya. Jadi tetap berdasarkan akal pikiran gitu dalam mendeteksi itu gitu. Jadi begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan itu, jadi saya lihat ada beberapa di media yang mengklaim bahwasanya ulama sudah berfatwa dalam pemilihan pemimpin harus memilih tokoh tertentu. Nah, berarti yang ingin saya pertanyakan, kalau kita misalnya tidak memilih tokoh tersebut dosa atau tidak? Itu kan sudah nyambungnya fatwa, atau gimana nih tanggapannya? Jadi kan fatwa itu sifatnya kan tidak mengikat seperti itu. Jadi fatwa di sini bukan kemudian majelis perkumpulan para ulama, tidak. Fatwa itu individu ya, individu dari para ulama atau kiai atau ajengan yang kemudian mereka kan punya santri, punya keluarga, punya lingkungan masyarakat yang dibina seperti itu. Kemudian mereka berfatwa. Fatwa itu pun tentu mereka hasil husnuzan mereka ya. Ketika contoh ketiga kandidat, misalkan ada 2 atau 3 kandidat calon pemimpin yang datang ke tempatnya gitu, kemudian kiai ini otomatis istikharah karena dari semuanya pasti baik gitu ya. Istikharah, dari hasil istikharah itu ditemukan bahwa satu yang harus dipilih ya, tentu yang memiliki kriteria terbaik dalam hal memimpin seperti itu, maka kemudian mereka mengeluarkan fatwa. Fatwa ini hanya dikhususkan bukan untuk konsumsi publik, fatwa kan sifatnya tidak mengikat tadi, tidak wajib. Jadi tidak jadi masalah, tidak berdosa. Kalau tidak memilih pun tidak berdosa. Jadi tidak mungkin kalau para ulama kemudian MUI misalkan ya di Indonesia berfatwa harus pilih, ya tidak mungkin, itu hancur nanti. Bisa apa namanya, perpecahan gitu ya, tidak mungkin. Jadi fatwa itu hanya khusus ya, skopnya ruang lingkupnya kecil, misalkan ada satu ulama ajengan yang mungkin punya pondok pesantren, kemudian mengeluarkan fatwa kalian harus memilih ini gitu. Jadi tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Baik, jadi gini Pak, saya misalkan sebagai orang yang awam dalam proses pemilihan pemimpin nih, apakah saya harus mengikuti para ulama yang memang ilmunya mumpuni dan bertaklid saja, atau bolehkah saya misalkan berpikir kritis, melakukan riset sendiri dan menentukan pilihan saya sendiri? Ya, pertama kan lebih kepada orang awam tadi kan, orang yang
kita tidak memiliki potensi dalam memahami persoalan agama ya. Tidak memiliki pengetahuan dalam hal memahami nas Al-Qur'an. Sementara kan dalam Quran sendiri, di Quran surat An-Nahl, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi maka bertanyalah kepada mereka yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Maka itu kewajiban kita, taklid itu harus kepada orang yang memang tadi awam ya, tidak mengerti media dan lain sebagainya, masyarakat yang misalkan ada di pelosok yang tidak mengerti perkembangan dunia ya gitu. Maka kita harus taklid kepada ulama setempat yang kita yakini seperti itu. Tapi kemudian itu tidak harus fanatik buta kayak tadi ya, harus seperti ini. Jadi persoalannya di situ aja sih, bukan kemudian itu menjadi masalah besar. Baik Pak Ustadz, berarti menurut Pak Ustadz nih kriteria pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin itu seperti apa? Sebagai seorang pemimpin ya, tentunya ini kan masalah kepemimpinan. Maka dia harus menguasai beberapa macam kecerdasan kalau ingin apa yang dipimpin itu menjadi baik. Pertama kecerdasan spiritualnya, kemudian intelektual, kemudian juga emosional. Jadi ketiga-tiganya harus dikuasai gitu. Kalau ada kemudian salah satu yang tidak dimiliki, maka dia tetap bisa menjadi pemimpin tapi tidak akan maksimal seperti itu. Berarti intinya dari IQ, SQ dan EQ-nya harus seimbang. Ya harus. Baik, bahkan spiritual yang lebih ditekankan. Ya. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikannya bisa menjadi ilmu untuk kita semua, untuk penonton, dan bisa menjadi pahala untuk Pak Ustadznya. Sekian pembahasan dari kami, tunggu episode kami selanjutnya. Tetap bersama kami di Gen Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.